105 FM dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang, Sidimpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan FM, selamat malam untuk Anda semuanya, dimanapun berada yang sedang mendengarkan siaran 105. Dan rekan FM, seperti biasa di Jumat malam ya, kita adakan talk show hukum bersama kantor SBR dan Partners. Tapi pada edisi kali ini ada yang berbeda, karena kita mengundang spesial Bapak AKBP Dr. Andus Tongku Bosar Pane Esos selaku Kepala BNNK Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan selain Bapak Tongku Bosar, kita juga mengundang dua narasumber kita, Bang Sahor Bangun Ritonga SHMH dan juga Bang Samsuri Ashari Nasution SH. Nurul sapa dulu, selamat malam Bang. Selamat malam Nurul. Ya, bagaimana kabarnya nih Bang di malam hari ini? Alhamdulillah sehat walaupun dalam keadaan hujan di luar. Iya. Ya. Bang Samsuri? Iya, alhamdulillah sehat juga Nurul. Alhamdulillah sehat. Dan kali ini rekan FM kita akan bahas tema mengenai rehabilitasi narkoba Special Edition menyambut peringatan Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI yang jatuh pada esok hari ya Bang ya? Iya. Esok hari tanggal 26 Juni. Iya. Ini bagaimana antusiasnya nih Bang? Mengenai antusiasnya sebenarnya begini Nurul. Dalam minggunya sebenarnya kita ngasih materi seperti biasa. Cuman mengingat bahwasannya selamat datang Pak. Mengingat hari ini adalah hari esok adalah hari yang sangat spesial untuk kita semua, apalagi memperingati Hari HANI ya, Hari Anti Narkotika Internasional ya. Jadi saya minggu yang lewat itu terinspirasi bahwasanya esok hari ini kan malam Sabtu nih. Esok hari hari yang spesial. Kebetulan minggu yang lewat kita membahas narkotika juga kan. Jadi puncaknya saya rasa hari ini, malam ini. Akan tetapi puncaknya ini ya tidak elok apabila hanya kita saja yang menyampaikan kepada sahabat Raw FM semuanya. Makanya kami minta suhun kepada Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan untuk juga memberikan wejangan juga kepada kita kantor SBR Partner, begitu juga dengan masyarakat yang mendengar di luar sana gitu. Iya, baik rekan FM, berhubung di studio FM sudah berhadir narasumber kita Bapak KBP Dr. Andus Tongku Bosar Pane Esos selaku Kepala BNNK Kabupaten Tapanuli Selatan. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Dekat Ya. Sehat Pak? Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Iya, saya yakin ini bukan yang pertama kalinya Bapak Tongku Bosar mampir ke Raw FM ya Pak ya. Oke, rekan FM, seperti yang kita tahu bahwa narkoba merupakan musuh terberat Indonesia dan bahkan negara-negara di dunia ya Pak ya. Salah satu cara untuk memerangi narkoba adalah dengan rehabilitasi. Itulah tema yang akan kita angkat pada malam hari ini. Dan rekan Raw FM, Nurul juga mengundang Anda semuanya untuk bergabung di live Instagramnya Raw FM di @Raw FM Padang Sidimpuan. Juga nanti bergabung di sesi interaktif via WhatsApp ataupun telepon di 0822 9999 6105. Baik Bang Samsuri dan juga Bang Sahor, juga Bapak, ini terkait dengan rehabilitasi. Sebenarnya makna dari rehabilitasi itu apa Pak? Jadi terima kasih. Selamat malam rekan-rekan yang di studio, juga para pemirsa di seluruh yang pendengar yang Raw FM. Yang dimaksud rehabilitasi adalah bentuk penyembuhan secara terpadu, baik itu secara medis maupun sosial terhadap si pengguna narkoba maupun pecandu narkoba. Secara terpadu, ada di situ dari medis, ada di situ dari psikolognya, psikiaternya. Jadi itulah bagaimana pengguna maupun pecandu ini bisa pulih sehingga dia bisa beraktivitas produktif dan bahagia tanpa narkoba. Oke, kalau tentang proses rehabilitasi itu sendiri Pak, bagaimana Pak prosesnya? Ya, prosesnya ada dua macam. Untuk rehabilitasi yang pertama dengan kemauan diri sendiri maupun keluarga untuk merehab
mereka-mereka itu pengguna maupun pecandu narkoba dengan datang sendiri ke BNN, kemudian kita lakukan asesmen. Yang kedua, ditangkap polisi dulu. Nah, polisi nanti tangkap, ternyata dia positif dan tidak ada barang bukti, bisa direhab. Kalau ada barang bukti sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung 04 tahun 2010 bahwa ada batasnya di bawah 1 mili, dia bisa direhab, tapi dengan ketentuan putusan pengadilan dulu di bawah. Itu kalau di bawah. Tapi kalau dia terlibat jaringan tidak bisa direhab. Walaupun dia di bawah itu harus putusan pengadilan bahwa dia bisa direhab. Nah, prosesnya setelah diantar ke BNN dilakukanlah asesmen oleh asesor kita, konselor kita. Jadi bahwa sejauh mana keterlibatannya pada narkoba sebagai pengguna maupun pecandu. Ketentuannya kalau dia menggunakan narkoba 48 kali setahun, berarti sekali seminggu. Iya. Itu di rehab inap. Rehab inap ada kita 3 rehabilitasi pantai, ada loka 3 di seluruh Indonesia, cukup terbatas ya. Nah, kalau setelah dia asesor kemudian disetujui untuk dibawa, kita hubungi pantai rehabilitasi. Di sana tidak langsung bisa, mungkin antrian dulu karena banyak yang mau direhab ini. Nanti ketika dia udah ada waktunya sama-sama diantar ke sana. Di sana juga di rehabilitasi di masa pandemi ini tentunya harus dengan protokol kesehatan juga. Demikian prosesnya. Oke, berarti dia tempatnya di Indonesia hanya 3 tadi ya Pak ya? 6, 3 rehabilitasi, 3 loka. Oke. Belum mencapai rehabilitasi tapi loka namanya. Oke, seperti itu ternyata rekan RFM ya. Menurut kira di setiap Khusus daerah. pemerintah, kalau yang swasta ada. Oke, Nah, swasta ada ya Pak ya. Kalau di Tapanuli Selatan dan sekitarnya yang swasta ada Tidak Pak? ada. Yang ada yang pertama rehabilitasi besar di Lido Bogor, yang kedua Badok Semarang, ketiga di Tanah Merah Kalimantan Timur, kemudian loka di Batam Riau, loka di Kalianda Lampung, loka di Deli Serdang, Lubuk Pakam kita. Sumatera Utara cuma ada 1 untuk negeri. Kemudian swasta ada. Ya, demikian. Oke. Kalau menurut Bapak Tongku Bosar ini di wilayah Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya, pandangan Bapak tentang kasus narkoba itu sudah sejauh mana Pak? Sudah bagaimana parahnya gitu, kasarnya? Jadi kalau menurut kami sebagai kepala BNN itu menurut data ya, menurut data yang secara keseluruhan bahwa Sumatera Utara memang yang paling tertinggi di Indonesia ya untuk prevalensinya pecandu dan pengguna narkoba. Untuk Tapanuli Selatan data yang ini kalau kita melalui jaringan cukup ada, lumayan marak. Namun untuk penindakan kita pemberantasan kan cukup terbatas. Iya. Kerjasama dengan stakeholder, dengan Polri. Data-data yang akurat itu untuk setiap tahunnya dari yang paling tinggi ya dari polisi. Ya, sudah merambah, bukan hanya di desa saja, di kota saya, tapi sudah ke desa. Bukan dari orang tua, sudah ke anak-anak yang menggunakan. Demikian. Iya, baik Pak. Ini ada yang bilang bahwa pasien narkoba itu bisa sembuh tergantung dengan rehabilitasinya. Ya. Jadi sebenarnya di sini rehabilitasi yang seperti apa Pak yang diharapkan? Kalau dia sembuh total dari penelitian tidak bisa, iya. karena dia sudah menyentuh narkoba sehingga jaringan saraf sudah rusak. Iya. Karena apa? Itu adalah satu efek daripada pengguna narkoba. Ada 3 hal pengguna efeknya. Yang pertama itu stimulan. Iya. Dia itu merubah saraf-saraf kita, merangsang saraf kita supaya lebih aktif, progres sehingga melebihi daripada yang ada yang normal. Yang kedua itu depresan, memperlambat daya pemikir sehingga dia lambat, sehingga rusak jaringan sudah tidak normal lagi. Yang ketiga halusinasi, halusinasi terbayang-bayang dia terhadap. Ini efek daripada pengguna. Jadi kalau dia masih ada kemauan untuk direhabilitasi, kemungkinan dia pulih. Iya. Pulih ini tidak sembuh total. Pulih dia sembuh tapi tidak total. Masih ada peninggalan-peninggalan. Sehingga kalau ada kemauan dia dalam hal untuk rehabilitasi, bagusnya direhab nginap. Karena di tempat rehabilitasi itu ada pengobatan medis, Iya. menghilangkan racun-racun yang ada. Iya. Ya. Racun-racun yang dipengaruhi oleh narkoba itu di sana diobati.
Demikian. Oke, berarti kalau misalnya langsung menginap ada kontrol yang lebih ya Pak ya, pengawasan yang lebih baik medis Ya, ataupun psikologinya. tahapannya di sana Ya. ada, kontrolnya ada, dari jam ke jam ada, peningkatannya juga ada. Ini kita dapat ketahui bahwa pengguna dan pecandu ini menurut keterangan dari WHO, Badan Organisasi Kesehatan Dunia, mereka ini orang sakit. Oke. Orang sakit mereka. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka seperti orang sakit supaya mereka ada rasa perhatian terhadap mereka ini. Oke. Jadi harus diberikan perhatian ya Pak ya? Ya, harus diajak baik dari keluarga, khususnya dari keluarga. Kita tetap membantu supaya mereka tetap pulih. Ya, pulih dia aktif, ya. Iya. Dia bisa produktif dan dia bisa. Oke. Sebenarnya tadi sudah disinggung oleh Bapak Tongku Bosarpane terkait dengan kasus seperti apa yang harus direhabilitasi dan kasus seperti apa yang jatuhnya ke ranah hukum ya Pak ya. Ya. Ini Nurul mau sapa-sapa dulu, tanya-tanya Iya. dulu untuk Bang Samsuri dan juga Bang Sahor, bagaimana memandang terkait dengan rehabilitasi ini dari kacamata hukum. Iya. Silakan. Terima kasih Nurul. Saya sebenarnya ingin sembari juga mohon izin Pak, ingin juga berdiskusi berketepatan momen malam ini menyambut hari esok Hani, apalagi yang mau kita bahas ini adalah rehabilitasi. Kebetulan Nurul, kita adalah orang yang praktek dalam penanganan kasus narkotika. Memang sampai di pengadilan itu banyak kita dampingi, memang seperti yang dijelaskan oleh Bapak tadi. Ada memang yang kita tangani itu kadangkala dia ada halusinasi. Ada yang memang udah sampai seperti itu. Ada juga dia ya gampang marah. Macam-macam yang kita hadapi sebagai yang kita dampingi di persidangan ataupun menjadi klien kita. Nah, selanjutnya terkadang sampai di pengadilan itu memang kita melihat ada itu di dakwaan misalkan 127 kita hubungkan dengan barang bukti itu 0, sekian atau masih di bawah 1 gram seperti penjelasan Bapak tadi. Ada peraturan SEMA Pak ya? SEMA 04 tahun 2010. SEMA 04 tahun 2010 di bawah 1 gram itu boleh direhabilitasi Pak ya? Tapi dengan Dengan dia tetap ketentuan, diproses, iya, bisa diajukan rehabilitasi dengan putusan pengadilan. dan putusan pengadilan. Nah, kemudian ditambah lagi asesmen gitu ya Pak ya? Beda dengan kalau tidak ada dia darah merah putih, tapi dia positif, bisa Positif, langsung dari iya. penegak hukum Polri ke BNN. Iya. Jadi biasanya itu sebenarnya belum kalau kita yang masih jarang sekali itu putusan rehabilitasi. Memang itu di pengadilannya sih sebenarnya kan. Hanya saja terkendala kita Pak biasanya tuh di pas ingin rehabilitasi biasanya. Ya. Di tempat kita ini belum ada Pak ya. Belum ada, iya. Belum ada. Sementara Walaupun jumlah kita pernah sudah usulkan itu. Udah pernah, Pak, ya? Sudah pernah. udah pernah. Jadi itulah kendala kita terkadang Pak kalau di penanganan perkara narkotika. Kita udah coba berjuang untuk untuk direhabilitasi. Memang logika juga pernah saya sampaikan itu, saya usulkan dalam pledoi kenapa tidak diputuskan, karena dalam pertimbangan kadang ketiadaan keterbatasan Iya. kita di sini panti rehab. Nah, kalau boleh bertanya Pak, itu kira-kira Pak ya, di daerah kita apa kira-kira yang bisa, ini tadi kita udah usulkan Pak kan, kenapa belum bisa dihadirkan panti rehab? Iya, apa kira-kira pertimbangan dari pemerintah itu Pak ya? Kalau pertimbangannya ya memang membutuhkan sarana prasarana. Dan sarana prasarana yang kita usulkan itu adalah tempat penyembuhan COVID Tapanuli Selatan di seberang sana. Iya. Itu kalau sudah membentuk itu kan dia butuh sarana prasarana, fisiknya, sumber daya manusianya. Memang itu menjadi pertimbangan untuk disetujui oleh dengan. Padahal sebenarnya memang kita harus korban dari awal ini, mengembangkan lahan, fisik, bangunan maupun sumber daya. Tetapi merupakan suatu tempat yang sangat indah. Kalau ada yang demikian, bisa kita menampung dari pantai barat, dari
Tabaksel, dari sana, sehingga bisa membangun orang-orang yang datang di daerah sana kan dikunjungi, inapnya di mana, hotel hidup, makanan warung-warung hidup. Jadi tempat apa kita ini bisa meramaikan itu sebenarnya. Ya, jadi perlu juga saya sampaikan rekan-rekan Pak Saud, untuk sampai saat ini sudah hampir 100 itu yang diajukan dari penegak hukum kepada kita untuk direhabilitasi. Itu kebanyakan rawat jalan karena mereka tidak temukan barang bukti tapi dia positif. Salah satunya yang terakhir itu yang dari konflik di PLTA Spiro itu disalahkan oleh Tapsel. Setelah saya tanya seorang itu apa penyebabnya, apa hubungannya antara unjuk rasa dengan narkoba. Dia merasa lahannya ada di sana, tahu-tahu ada yang surat dimiliki oleh orang yang lain dan ikut dalam unjuk rasa. Untuk apa tahu? Apa kerjaan? Dia supir dia untuk apa? Digunakan pada yang lain karena supaya melek katanya. Nah, inilah yang salah. Saya juga pernah mendampingi seperti itu Pak. Pada saat di persidangan saya coba untuk bertanya, ini kegunaan dari sabu-sabu ini apa? Saya bilang kan dia pakai nih. Jadi kalau saya nggak pakai Pak, saya bisa tertidur di jalan katanya. Padahal masih ada yang lain yang bisa. Padahal masih ada yang lain, ada apa? Merek-merek yang lain lah yang doping, doping yang memang sesuai dia. Inilah yang harus kita biasakan bahwa hal tersebut 3 hal dasar yang pernah saya kemukakan kenapa dilarang menggunakan narkoba tersebut, karena dari semua negara, semua agama melarang tersebut. Itu harus kita biasakan dari awal bahwa itu dilarang oleh agama, merusak fisik dan dilarang undang-undang. Itu harus kita biasakan, bukan kenakalan lagi. Jangan kita biasakan yang dilarang untuk kepentingan yang masih normal-normal saja. Dengan vitamin saja kan masih bisa dia. Iya, masih bisa. Banyak vitamin. Tapi itulah terkadang diskusi mereka. Kenapa sih Pak? Itu enggak misalkan kami supir, kami minta izin nih, kan aturannya kalau tidak salah saya Pak, itu aturannya kan tidak memiliki izin, makanya dia di penjara misalkan gitu kan. Kalau dia memohon izin nih, ini apanya Pak kan diskusinya. Kalau dia kerja, kemudian ini diskusi mereka sama, kemudian kita mohon izin, berapa nanti jumlah yang kadar yang pas untuk saya tergantung dokternya. Tapi saya mohon izin, bisa nggak kira-kira itu? Itu banyak pertanyaan kepada saya, sehingga kan mereka mencoba bertanya karena di dalam pembuktian itu ada nggak izin? Biasanya seperti itu di persidangan. Tidak ada Pak, gitu. Berarti mereka justru bertanya selesai di persidangan, di tahanan sebelum COVID dulu, Pak, berarti itu kalau kita punya izin boleh nggak Pak ya? Ya logikanya saya berpikir selain daripada ilmu pengetahuan kan dibolehkan izin. Tetapi apakah kalian itu di ilmu pengetahuan? Enggak. Tapi Pak, kalau kita mohonkan bagaimana gitu? Itu juga terkadang Pak, buat apa kita? Buat itu yang perlu kita ketahui bahwa beberapa jenis psikotropika, narkotika dan bahan adiktif lainnya. Kalau khusus di narkotika dan psikotropika itu ada golongan. Bahwa narkotika ada 3 golongan, ada di psikotropika ada 4 golongan. Kalau golongan 1 itu tidak boleh, untuk penyembuhan pun tidak boleh. Dia hanya untuk penelitian. Jadi tidak bisa diizinkan oleh medis pun tidak mengizinkan itu kalau golongan walaupun 1. Dimohonkan. Iya. Demikian. Oke. Ada Samsuri? Oke, sedikit saya tambahkan Nurul ya, bahwasanya memang narkoba ini merupakan suatu kejahatan yang luar biasa ya, sehingga kalau menurut kita praktisi hukum ini, kejahatan narkoba ini cukup unik. Jadi tidak hanya sebatas merupakan suatu kejahatan, tetapi di sisi lain juga harus kita perhatikan bahwasanya si pecandu atau si penyalahguna ini selaku korban. Nah, yang pertama memang paradigma masyarakat itu harus kita luruskan. Yang mana memandang si pengguna narkoba sama si pecandu narkoba itu tidak harus dijauhi, tetapi kelakuan narkobanya yang harus dijauhi. Berbeda misalnya dengan pengedar. Kalau pengedar mungkin sama-sama kita sepakat hukum seberat-beratnya. Tapi ketika berbicara kepada pecandu, penyalahguna, nah ini mereka korban. Oleh karena itulah undang-undang, dalam undang-undang narkotika itu kan sangat jelas bahwasanya pasal 54, pasal 103, pasal 127 semua menyuruh ataupun memerintahkan agar
para pecandu sama penyalahguna narkoba ini direhabilitasi kan. Iya. Namun lagi-lagi secara praktis memang di praktek mungkin kita sering menemukan kendala yang mana mungkin kekurang adanya fasilitas ini. Undang-undang kita sudah siap, tapi fasilitasnya mungkin belum. Sehingga menurut kami bahwasanya pemberantasan narkoba ini tidak hanya dibebankan kepada pihak BNN saja. Mungkin BNN secara sosialisasi, pengungkapan, oke. Tapi lebih daripada itu, untuk menyiapkan fasilitas-fasilitas ini harus kita dukung. Pemerintah daerah misalnya harus mendukung ini kan. Kemudian masyarakat juga harus mendukung ini. Misalnya ketika ada narkoba misalnya di lingkungan, harus turut aktif melaporkan. Jadi ini adalah PR kita bersama. Sebagaimana tujuan undang-undang kita ya untuk negara itu melindungi segenap bangsa, termasuk generasi muda kita ya yang menjadi sasaran utama daripada narkoba ini. Itu menurut saya. Oke, baik Pak Tengku Bosar, Bang Sahur dan juga Bang Samsur, ini kita dapat pesan ya dari live Instagramnya Roy FM dari Bang Rahmat Riyadi. Katanya SBR and Partners collab dengan BNN Tapanuli Selatan. Semoga segera terbangun gerakan rehabilitasi menuju penyelamatan korban penyalahgunaan narkoba. Ada hashtagnya juga nih. Iya. Hashtagnya pemakai adalah korban. Iya. Oke, rekan RFM dan juga semua pendengar setia RFM di malam hari ini, kita lanjutkan nanti sesi ini setelah beberapa lagu dan break komersial berikut ini. Jadi tetap stay di 105 RFM, Your Lifestyle. Kita break dulu ya Pak ya. 105 RFM kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, dan rekan RFM masih bersama Nurul ya di program Talk Show Hukum bersama kantor SBR dan Partners, dan special edition kali ini bersama Bapak AKBP Dr. Andus Tengku Bosar Pane Esos. Masih semangat ya Bapak dan abang-abang. Iya. Tadi sebenarnya di awal kita sudah singgung tentang besok yang jatuh pada tanggal 26 Juni 2021, lebih tepatnya Hari Anti Narkoba Internasional ya Pak ya. Ya. Sebenarnya konsep yang direncanakan atau yang diusung itu seperti apa Pak untuk penyambutan hari tersebut? Terima kasih, dari awal memang sudah direncanakan untuk memperingati Hari HANI Internasional, Hari Anti Narkotika Internasional, dengan tema War on Drug, perang terhadap narkoba di masa pandemi menuju Indonesia bersinar, bersih narkoba. Itulah teksnya pada tahun ini, yang jatuh sebenarnya pada tanggal 26 Juni 2021 ini. Namun karena hari Sabtu untuk kegiatan hari ulang tahunnya dilaksanakan secara virtual, secara terpusat pada hari Senin tanggal 28, langsung dihadiri oleh Pak Presiden. Itu. Berarti tanggal 28 tanggal 28. ya? Namun sebelumnya persiapan kita sudah kontak kita dengan stakeholder, apalagi Pemda, dengan instansi terkait supaya menggelorakan Hari Internasional, Hari Anti Narkotika Internasional ini. Oke. Terkait dengan tadi rehabilitasi Pak, di masa sekarang pandemi, sebenarnya rehabilitasi yang dilakukan pemerintah itu seperti apa Pak? Ya, tetap tahapannya itu sesudah diserahkan, baik itu dari masyarakat maupun dari petugas polisi, kita asesmen, tentu dapat hasil asesmen tersebut. Dari asesmen tersebut oleh konselor, keluarlah rekomendasi bahwa dia rawat inap atau rawat jalan. Dua, kalau rawat jalan kita lakukan pembinaan selama 8 kali pertemuan. Dia datang, kita cek, kita bina supaya tidak melakukan itu lagi sampai 8 pertemuan sekali seminggu. Untuk rawat nginap, kalau hasil rekomendasi dari hasil asesmen tersebut rawat nginap, juga harus ada kesediaan yang korban atau pengguna tersebut. Ini akan memudahkan untuk pulih dan produktif. Kalau dia melawan, kan biasanya dia, wah saya sehat. Seperti apa keterangan kemarin, ulangi. Keterangan tadi, seperti yang saya buka di sini, mungkin nanti dia menanya, saya bisa jawab. Salah satu korban ataupun pengguna
yang pernah ditangkap polisi, Pak Ahmad Sewan, Iya. kepala desa Sidadi Tua. Iya. Iya. Ya, itu kalau sudah make katanya, itu dia merasa pede, merasa ganteng, merasa pintar dari yang lain. Itu di balik itu ada kebohongan, ada kebohongan. Ketika di asesmen ini kalau dia tidak jujur, sejauh mana dia pemakainya, itu hasilnya itu, walaupun dokter tahu dari fisiknya itu, wah ini pengguna intensif atau udah kecanduan ini. Iya. Tapi kalau dia bohong, merasa pede, bohong pun pede dia, Iya. meyakinkan orang lain, sehingga hasil maksimal dari asesmen itu tidak dapat. Aturan dia rawat inap, Iya. akhirnya rawat jalan. Padahal perlu di dalam tubuhnya itu pembersihan racun-racun, detoksifikasinya, dibersihkan racun-racun, jaring-jaringan yang merusak itu supaya pulih kembali. Di situ kalau dia bohong itu yang membuat susah sembuh, susah pulih. Tapi kalau ada kemauan, ya mudah-mudahan lebih cepat itu prosesnya. Sesudah dia keluar, terus ada pendampingan juga, ada pemantauan pasca penyembuhan ini. Itulah keluarga dari BNN, khususnya keluarga. Jangan dia biarkan saja. Dia perlu komunikasi, perlu percaya diri, perlu dia bahwa dia diterima kembali di tengah-tengah masyarakat, di tengah keluarga, sehingga dia bisa pulih dan bisa produktif. Iya, tadi juga sudah disinggung ya Pak, Ya. bahwa merawatnya seperti merawat orang yang sakit, Ya. perlu pendampingan dan perhatian. Ya. Ya. Oke. Bukan hanya pada sakit, pada rawat, sesudah itu pun harus demikian ya. Oke. Gimana Bang Saur dan juga Bang Samsuri, ada yang Ya. pengen Silakan. didiskusikan lagi? Silakan Bang. Itu dia tadi kan, sembari tadi kita masalah diskusi masalah asesmen ini kan. Jadi kalau di dalam praktek tentu kita berbicara di pengadilan ya. Kalau misalnya kita dari sisi advokat, terkadang memang kita sulit untuk menyampaikan ataupun menghadirkan asesmen ini kan, atau mungkin selama ini kekurangan pahaman kita mengenai hal itu kan, bagaimana prosesnya, lalu mungkin apakah pertimbangan hakim yang mungkin karena memang di daerah kita yang tidak ada rehabilitasi kan, atau mungkin ada sedikit semacam ketidakpuasan kita dari sisi penegak hukum, misalnya ketika seorang yang pecandu atau penyalahguna itu ketika dia rehabilitasi seolah-olah ketika hukumannya kok ringan kali direhabilitasi gitu kan, padahal sebenarnya kan kalau menurut undang-undang kalau dia hanya sebagai pecandu dan penyalahguna harusnya direhabilitasi kan sesuai dengan apa yang dikatakan undang-undang itu, karena di samping dia sebagai hukuman harus ada juga sebagai perlindungan dari negara dalam hal pengobatan itu kan. Kadang memang dalam praktek kita sering sangat sulit di dalam pembuktian-pembuktian itu, sehingga tidak ada pilihan lain yang pada akhirnya ya hakim atau dalam praktek itu sering menjatuhkan hanya sebatas hukuman penjara saja kan, sehingga yang pada akhirnya muncul kepadatan di lapas, lalu ketidakadanya kesembuhan dari ini, sehingga mungkin bolak-balik ke lapas hanya perkara itu saja kan. Jadi mungkin ya kalau kita dari sisi praktisi tentu selalu berharap bagaimana dalam proses pelaksanaan penindakan di dalam hal narkotika ini khususnya terhadap pecandu dan penyalahguna ini memang betul-betul bisa kita terapkan di sebagaimana yang harus direhab itu, kira-kira itu Nurul. Dari Bang Saur. Kalau saya tambahi, di lapas itu memang selalu padat ya, dan itu juga kalau kita kaji ke Menteri Yasona Lauli, Kemenkumham juga dia menyarankan yang demikian. Dia menyarankan ya kalau memang dia BB sekian, BB 1 gram ke bawah atau 0, sekian, itu alangkah lebih bagusnya direhabilitasi agar tidak kepadatan di lapas terjadi, sehingga ada bangunan, anggaran pun selalu berkurang karena padatnya
Karena kalau hitungan kemarin dia satu makan itu bisa dibagi anggarannya supaya bisa bagi 3 misalkan gitu. Jadi cukup perhatiin sih sebenarnya dapat itu. Tetapi apa namanya, saya kadang berpikir begini, Nurul, berpikir bahwasanya kenapa sih misalkan memang sih ada lapas narkotika misalkan gitu kan, lapas narkotika. Jadi di sana itu ada yang udah kepadatan di LP itu tentang perkara narkotika. Kalau di sini misalkan itu sudah mencapai 70%. Itu lebih banyak narkotika semuanya. Setelah itu baru kriminal, baru perkara-perkara yang lain. Nah, terkadang saya berpikir di Indonesia ini misalkan di LP begitu banyak, untuk memenuhi rehabilitasi kan harus ada dokter, kemudian ada misalkan psikiater, ada misalkan agamawan, ya kan? Kenapa misalkan banyak orang yang menganggur di dokter, banyak orang yang menganggur di psikiater dan lain-lain? Kenapa nggak dimasukkan ke LP aja? Untuk memperbaiki itu, untuk menuntaskan itu. Terkadang saya berpikir seperti itu, Pak. Karena miris kalau seandainya kita hanya berpangku tangan untuk menciptakan panti gitu kan. Kenapa enggak misalkan tuh dia masuk penjara, udah langsung obat gitu loh. Kalau saya terkadang seperti itu pikirannya, tapi nggak tahu apakah memang itu urusan pusat itu Pak ya, urusan pemerintah pusat. Gara-gara kalau saya pandang anggaran itu minim, anggaran minim, solusi dapat. Itu saja yang saya terkadang diskusikan sama adik-adik kita mahasiswa gitu. Tapi bagaimana pandangannya Pak itu? Kalau seandainya ada seperti itu kan? Kalau pandangan Bapak secara pribadi, ini sharing kita nih Pak. Ya memang untuk penyembuhannya kompleksitas. Kalau memang ada hal yang urgent, tentunya dari masalah penegak hukum itu menyerahkan putusan tetap pada pengadilan, walaupun ada jaksa. Kalau putusan pengadilan itu yang dikehendaki seperti itu supaya lebih terfokus dan dijalankan maksimal itu SE Mahkamah Agung itu. Sebenarnya ini kan udah ada SE tapi masih enggan. Tempatnya pun sama-sama terbatas sih, dari lapas pun terbatas, dari balai pun terbatas. Saya sudah terangkan tadi. Kalau kita hanya di Deli Serdang itu kapasitasnya cuma 125. Yang di sana itu antri. Kalau nanti diserahkan ke kita, sama dengan kita itu antri. Telepon hubungi di Deli Serdang, balai atau rehabilitasi Deli Serdang, hubungi di balai di Lido, hubungi di Lampung atau Batam, tetap antri. Bisa antri seminggu, alhamdulillah. Ada yang sebulan. Tapi memang tujuannya ke situ untuk menyembuhkan. Seperti yang dibilang Pak Samsul tadi masalah undang-undang. Pasal 54 itu sebenarnya itu saklek sekali loh. Pengguna ataupun korban atau pengguna pecandu itu wajib mendapatkan rehabilitasi, wajib mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Di sini kita masih pertanyakan, kalau sudah wajib harus kita laksanakan. Ternyata sekarang tidak mampu. Undang-undang itu sebenarnya masih perubahan itu. Kalau sudah baik saya sudah direhab atau saya sudah dihukum karena dia pengguna benar, harus direhab supaya mendapatkan kembali dia punya status yang seperti sedia kalanya. Ya, rekan RFM dan Bapak, nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya ya. Di sesi ketiga, interaktif tanya jawab, boleh via WhatsApp ataupun SMS dan telepon di 0822 9999 6105. Kita break sebentar rekan RFM, jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM. 105 FM. 105 Raw FM, your lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang, Sidimpuan, dan rekan RFM masih bersama kami di talk show Hukum bersama kantor SBR dan Partners, bersama juga dengan Bapak Tengku Bosar Pane. Dan rekan RFM, kita sudah masuk di sesi ketiga, sesi tanya jawab. Ini Nurul bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp-nya Raw FM. Kita baca satu persatu, Pak. Oke, ini dari Dikaliana, jurusan PPKN semester 6.
Pertanyaannya, mekanisme yang harus dijalani jika ada anak di bawah umur yang candu narkotika agar bisa direhabilitasi. Kira-kira begitu Pak, silakan Pak. Terima kasih. Di pasal 55, kalau ada anak masih di bawah umur, keluarga orang tua harus membawa ke BNN untuk dilaksanakan rehabilitasi, didampingi orang tua. Setelah di asesmen, kenapa selalu di asesmen? Untuk mengetahui sejauh mana dia menggunakan narkoba tersebut. Iya. Apakah cukup dengan rawat jalan atau dengan rawat nginap. Tapi jelas kalau sudah menggunakan itu racun-racun di dalam tubuh, saraf-saraf itu grogoti, ya, sehingga rusak. Nah, wajib orang tuanya kalau sudah dewasa boleh datang sendiri, boleh diantar keluarganya, baru menjalani tahapan-tahapan tersebut. Iya, baik. Terima kasih Bapak. Ini pertanyaan yang cukup unik nih Pak. Ini berapa biaya rehabilitasi narkoba? Silakan. Terima kasih. Bukan unik, itu selalu harus masyarakat juga tahu. Oke. Nah, hal yang wajar ditanyakan. Untuk ditampung di rehabilitasi maupun loka penyembuhan ataupun rehabilitasi narkoba itu ditanggung negara, tidak ada biaya. Namun biaya yang jadi permasalahan adalah transportasi ke sana tidak ditanggung pemerintah. Oke. Sehingga dari rumah dia mau datang ke BNN harus bawa beca atau bawa mobil, sewa mobil, bawa ke sana, pulangnya dia. Dan sudah kita kontak dengan tempat pantai rehabilitasi, datanglah seminggu lagi. 1 hari sebelumnya itu dia di asesmen online, sejauh mana dan masih bersedia atau tidak. Bersedia udah, datanglah besok. Diantarlah sana oleh keluarga dengan petugas BNN. Anggaran ini kita tidak nampung. Pemda pun tidak nampung, tapi kadang-kadang mau Pemda membantu kalau memang sudah sangat sulit. Tentunya dengan komunikasi kita. Itu yang biaya yang ditanggung oleh dari korban. Transportasi ke tempat balai rehab itu. Baik, terima kasih Bapak untuk penjelasannya, sangat jelas sekali. Untuk yang sudah bertanya juga Nur ucapkan terima kasih. Dan rekan RFM juga 3 narasumber kita di malam hari ini sebenarnya ada banyak sekali yang ingin kita bahas ya, tapi juga kita terbatas waktu nih Pak. Sebagai terakhir mungkin sebagai kita antusiasme kita dalam HANI, Hari Anti Narkoba Internasional ya Pak ya, mungkin bisa disampaikan imbauan dari Badan Narkotika Nasional terkait dengan kasus ini Pak, atau terkait dengan HANI itu sendiri. Silakan Pak. Terima kasih. Dalam rangka menyambut HANI, kami mengajak kepada seluruh pemirsa masyarakat khususnya bahwa mari kita rubah pola pemikir kita bahwa di hari HANI ini ada unggulan dari BNN. Sebenarnya tugas BNN itu sebenarnya ada 3, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, ada rehabilitasi, ada pemberantasan. Khusus di hari HANI ini kita utamakan untuk pencegahan. Iya. Membentuk 2 desa sebagai contoh, sebagai pionir di Tapanuli Selatan untuk menjadi desa bersih narkoba. 2 desa tersebut adalah Desa Perdamaian dan Muara Kutaraja di Kecamatan Muara Batang Toru. Di sana akan dilaksanakan beberapa kegiatan untuk ketangguhan keluarga menuju desa bersinar. Datangnya semua dari keluarga. Kalau keluarga aktif, bagus, dari harmonis dari awal, memperhatikan keluarganya, itu modal. Kalau bagus di dalam, keluar pun bagus, tidak akan ternyambung. Inilah kita himbaukan, merubah pikir daripada masyarakat, keluarga, supaya ikut bersama-sama. Karena ini udah tanggung jawab kita semua. Sudah merawat kepada desa-desa, masyarakat yang ada di desa. Kami menghimbau kepada stakeholder terkait elemen masyarakat. Mari kita bantu supaya masa depan anak bangsa ini bagus ke depan. Demikian. Terima kasih Pak, dan terima kasih juga kedua narasumber kita untuk malam hari ini, dan kita juga sudah terbatas waktu ya Bang dan Bapak. Itu artinya untuk talk show hukum kali ini Nurul cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada Bapak KBP Dr. Andus Tongku Bosar Pane Esos. Terima kasih juga kepada Bang Sahor Bangun Ritonga SH. Juga terima kasih kepada Bang Samsuri Ashari Nasution SH. Dan tentunya terima kasih untuk semua pendengar setia Roy FM yang mendengarkan dari streaming atau juga radio. Rekan Roy FM, tentunya talk show ini masih kita ulangin lagi di minggu depan ya Bang ya. Dan itu saja, rekan Roy FM tetap di 105 Roy FM, Your Lifestyle.